Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, sugeng enjing, sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi. Kali ini kita akan sampaikan satu hal tentang KSM dalam KSM dalam pengelolaan sampah. Apa itu KSM? KSM kelompok swadaya masyarakat. Kelompok swadaya masyarakat lahir dari masyarakat. Berbeda dengan lembaga swadaya masyarakat. Kalau lembaga swadaya masyarakat itu lebih dari muncul secara individual karena mempunyai kemampuan dalam hal mengelola lembaga dalam hal bidang tertentu, sedangkan KSM itu tingkat komunitas yang ada di masyarakat. Pada umumnya KSM itu lahir atau dilahirkan untuk mengelola sampah, karena di mana ada tempat pengelolaan sampah yang berupa itu TPST 3R, TPS 3R itu dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat. Jadi kalau ngomong KSM dengan LSM itu sangatlah beda. Dan anehnya kita KSM pernah dimintai sama LSM, dimintai donatur, kan ya lucu. Padahal kalau dalam tingkatannya KSM itu komunitas, dengan LSM itu lebih tinggi karena lembaga, berarti membawai satu bidang. Berarti LSM itu harus mempunyai skill yang khusus dalam satu bidang. Kalau dulu LSM mungkin membawai berbagai macam bidang-bidang tertentu, tidak fokus. Kalau sekarang yang dikembangkan di kota-kota itu LSM harus mempunyai bidang tertentu sehingga dalam mengatasi suatu masalah itu sampai final. Kalau tidak berarti LSM itu perlu dipertanyakan. Oke. Lanjut. Ini soal cerita, kisah dan pengalaman kita sebagai KSM diminta untuk menjadi donatur suatu kegiatan oleh LSM. Kan ya lucu. Wong tingkatane sak dhuwure KSM kan masyarakat biasa. Jadi sangatlah miris. Mudah-mudahan itu tidak terulang pada Anda semua sahabat di daerah-daerah Anda, di kelompok swadaya masyarakat dimintai donatur dari LSM. Kita dimintai, saya bilang, saya pemulung kok arep ngai LSM ora ya kewale. Ya begitulah ceritanya dalam mengolah sampah di sini, mungkin di sana berbeda. Lanjut dengan KSM. Jadi KSM
garis besarnya lahir dari masyarakat dan lahir untuk mengolah sampah, untuk mengelola sampah dalam satu tempat, berupa itu TPST 3R atau TPS 3R. Apa itu TPST 3R? Tempat pengelolaan sampah terpadu 3R. Reduce, reuse, recycle. Ya, TPS tempat pengelolaan sampah 3R. TPS 3R. 3R-nya sama. Reduce, reuse, recycle. Reduce, mengurangi sampah. Reuse, menggunakan kembali. Recycle, daur ulang. Lanjut, apa sih KSM kok khusus, kok lahir dalam hal sampah? Karena KSM lahir itu memang khusus untuk mengelola sampah dan dari masyarakat, bukan dari pejabat atau pejabat pabrik ataupun politik atau tokoh politik. Jadi KSM lahir dari masyarakat asli, komunitas. Kalau dilahirkan hanya untuk menurunkan agar dibangun suatu TPST. Sekarang tidak ada tulis adanya TPS 3R. KSM jika dilahirkan hanya karena untuk membangun TPS 3R, maka sering terjadi tidak berlanjut. KSM mempunyai kesadaran yang luar biasa jika lahir dari masyarakat, karena keinginan mereka bukan keinginan yang dipaksa. Keinginan yang dipaksa sifatnya sementara. Ketika menghadapi hal-hal yang rumit dalam satu wadah pengelolaan sampah, maka akan stuck, akan berhenti. Oke, kita lanjut lagi, sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi. KSM memang luar biasa jika lahir dari masyarakat sendiri. Jika lahir karena dipaksakan, ibaratnya lahir kalau bayi belum saatnya lahir, itu namanya apa? Jenenge apa, Mas? Lahir, bayi lahir saurunge wayahe jenenge. Tanya sahabat, lupa istilahnya. Apa? Ini nggak saya edit, sahabat. Ada sahabat kita tanya, ternyata katanya bayi tabung. Jadi mimbar sampah itu santai, mimbar sampah itu penuh dengan pengalaman, ya juga hiburan. Tanpa hiburan kita tidak akan enjoy
stres terus. Ya nanti kita cari istilahnya. Jadi bayi yang lahir itu sebelum saatnya lahir itu apa sahabat, coba komen lupa ini. Oh, banyak pikiran ini jika istilah-istilah seperti itu bisa lupa atau memang kita pelupa. Wallahu alam bishawab. Oke, kita lanjut. Ketemu prematur. Jadi KSM lahir jika prematur, ya sudah ketemu nih. Itu satu, mesti banyak satu biayanya, namanya prematur. Prematur itu kan banyak biayanya, banyak kendala. Yang satu mungkin penyakitnya apa, entah itu manajemen, entah itu skill dalam pengelolaan sampahnya kurang. Dalam arti KSM yang prematur seperti itu, bukan bayi, ini diistilahkan saja. Oke sahabat, kita lanjut lagi. Itulah jadi KSM yang prematur akan banyak mengalami masalah. Yang pertama, tidak berlanjut atau tidak bertahan lama. Ya, yang kedua, biaya yang harus dicukupi, baik itu untuk membiayai skill, untuk membiayai membiayai skill dalam hal pengelolaan sampah, manajemen pengelolaan sampah dalam satu tempat itu, belum dengan sumber daya tentang kuantitas. Kalau kualitas jelas harus disuplai, kuantitas juga, manajemen juga, jadi macam-macam. Tapi setiap daerah tidak sama. Ada yang skill pengelolaannya luar biasa, tapi kuantitas SDM setempatnya kurang. Ada yang macam-macam. Salah satunya itulah SDM. Pengalaman kita seperti itu. Kemarin kita datang ke pondok pesantren Gontor yang sekelas pondok pesantren Gontor, manajemen luar biasa. Itu ketika menjual hasil pilahannya atau barang lapak, kadang min, kadang plus. Saya itu tanya sama sumbernya. Kedua, sama monitoring TPST. Jadi dua sumber. Ini bukan ngarang. Jadi dua sumbernya jelas. Jadi itulah KSM. Jadi di sampah itu harus ada subsidi silang. Seperti saya dulu pernah di TPST 3R Mulyo Agung Bersatu Ndau Batu, maksudnya Batu apa Malang itu sungguh luar biasa karena karakter budayanya berbeda, cara bekerjanya juga beda. Mereka bisa mengelola yang luar biasa, bisa 3 hanggar pengelolaan sampah, tenaga di pilahnya sampai 60. Kalau kalikan satu orang 1,5 juta berapa? Subsidi silang
KSM itu antara lain satu, dari pengambilan sampah di warga. Satu, pengambilan sampah di warga. Kedua, harga apa aja. Kedua, apa yang dijual dari hasil pilahan. Dari dua hal itu bisa membiayai pengelolaan sampah. Sisanya untuk membiayai pembuatan kompos. Itu pun komposnya harus benar-benar steril. Steril kenapa? Steril dari minyak goreng, karena sampah rumah tangga mestinya bercampur dengan minyak goreng. Jika sampah organik bercampur dengan minyak goreng dibuat kompos untuk pupuk, nanti akan timbul jamur. Nah, sekarang saya malah mendengar katanya untuk menghilangkan jamur itu dari hasil olahan sampah organik ada apa? Lupa, saya tak ingat-ingat. Formula. Nah, ada formula khusus ketika kita membuat pupuk dari sampah organik yang diambil dari warga yang sudah tercampur dengan minyak goreng. Itu ada formula khusus sehingga untuk dibuat kompos nanti tumbuhan yang dikasih kompos tersebut tidak tumbuh jamur. Itu masih berita, belum bisa ditegaskan karena kita masih mendapatkan berita itu. Kita perlu bukti yang jelas. Yang ada di Dau itu sudah luar biasa, mereka itu sudah masuk lab, jadi sampahnya organik, tidak tercampur dengan minyak goreng. Itu oke. Kita KSM lagi. KSM tadi sudah tahu lahirnya dan kendalanya di mana dan apa yang diolah. Jadi kita simpulkan KSM ada hanya di tempat pengelolaan sampah. Kendalanya seperti itu. Sudah, kesimpulannya KSM lahir dikhususkan untuk pengelolaan sampah. Itu saja dari saya tentang kelompok swadaya masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat, bermanfaat untuk semua yang melihat, yang mendengar hal ini yang saya sampaikan. Dari saya akhir kalam, bila taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, sugeng enjing, sahabat tumbuhan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi. Horas.